Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Waras? Waras. Sugih sak lawase, gitu ya. Nanti kalau sudah sehat, sehat, waras, waras. Saya bilang sugih, kamu jawab sak lawase, gitu ya. Anak-anakku, sehat? Alhamdulillah. Waras? Alhamdulillah. Sugih? Sakwalawase. Terima kasih. Ya, ini saya punya resep yang mujarab untuk anak-anakku semua, yang khususnya pada siswa-siswi yang baru diterima di SMP Negeri 3 Kaliwungu maupun kelas 7 naik kelas 8 dan kelas 8 naik kelas 9. Ini saya punya resep mujarab agar menjadi siswa yang sukses. Apa itu? Nah, mesti itu. Resepnya apa? Resepnya ingat aku. Nah, gitu aja. Mudah lah. Pokoknya kamu asal ingat aku, insya Allah akan selalu teringat apa yang menjadi cita-cita kamu. Lah, sekarang perlu saya perkenalkan, nama saya Muhajir, singkat padat gitu aja, ya. Muhajir. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Takmir SMP Negeri 3 Kaliwungu. Jabatan yang lain tidak usah disebutkan, nanti akan tahu kalau kita tatap muka, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tapi sebutkan tidak apa-apa ya, sebagai wakil kepala sekolah gitu aja tidak apa-apa. Nah, ingat aku ini yang paling penting. Aku itu dari 3 huruf. Yang pertama A, ambisi. Orang hidup siswa itu harus punya ambisi, punya keinginan, punya hasrat, punya sesuatu yang ingin dicapai. Walhasil disimpulkan adalah tujuan. Orang hidup punya tujuan. Kalau hidup nggak punya tujuan, apa gunanya hidup? Nah, gitu dah. Tujuan kamu sebagai apa? Tujuan kamu siswa baru daftar ke SMP Negeri 3 Kaliwungu. Itu tujuannya. Sekarang diterima. Ikut kegiatan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Gitu. Yang kedua, A sudah, baru K. K itu siswa harus punya kemauan. Bukan siswa saja, semua orang yang ingin sukses harus punya kemauan. Kemauan itu apa? Kemauan ini sebagai motornya, penggeraknya. Punya tujuan tanpa penggerak nggak akan berhasil. Pendorong. Mendorong siapa? Mendorong diri kita sendiri. Jadi kita digerakkan, kita didorong, itu kemauan namanya. Yang ketiga yaitu U, usaha. Kegiatan individu untuk melakukan, itu usaha. Kalau siswa ingin melakukan sesuatu, itu usaha. Kalau belum melakukan sesuatu, belum usaha, itu masih angan-angan. Nah, maka aku di sini punya tujuan ingin masuk SMP Negeri 3 Kaliwungu. Nah, kemauannya dengan dorongannya apa? Kok mau ke sekolah di SMP Negeri 3 Kaliwungu? Kamu didorong dengan adanya melihat satu gedungnya berjajar memanjang, kelihatan rapi, bersih. Bapak ibu gurunya sopan, baik-baik dan santun-santun. Apabila bertanya langsung dijawab, ditunjukkan, diantar. Tidak cuma main acung-acungan saja. Dan ini mendorong kalian. Ya, usaha kamu yaitu melakukan pendaftaran. Nah, lewat internet. Setelah itu di print out, didaftarkan, diverifikasi, dalam pengumuman muncul nomor nama, baru daftar ulang dan seterusnya. Itu usahanya. Nah, untuk itu
perlu saya dasari dari kesuksesan siswa tadi, ingat aku, maka kita harus memiliki pendidikan yang berkarakter. Lah, pendidikan karakter itu apa? Pendidikan karakter yaitu pendidikan penguatan pendidikan moral. Moral seseorang itu harus punya penguatan. Lah, penguatan itu menjadikan karakter education. Dalam konteks sekarang sangat relevan sekali untuk mengatasi krisis moral yang sekarang sedang melanda pada masyarakat dan negara kita. Mayoritas siswa-siswi, para remaja itu yang banyak krisis moralnya. Karena apa? Dia yang dipegang hanya pedoman yang ada di HP, di medsos, media sosial saja, tidak pernah ketemu bapak ibu gurunya, 1 tahun tidak bertemu, tidak bisa meniru perilaku seseorang, perilaku guru. Nah, mari kita bahas dalam pendidikan karakter ini krisis moral. Krisis moral itu yang pertama meningkatnya pergaulan bebas. Lah, ini yang paling berbahaya. Orang bergaul sak peneke dhewe seperti hewan. Nah, yang kedua maraknya angka kekerasan, menang-menangan karena nggak punya perilaku yang baik, pokoknya menang-menangan. Rumangsa gede rak gelem kalah karo cilik. Muncul lagi yang ketiga kejahatan terhadap teman. Muncul lagi pencurian remaja, muncul lagi kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pornografi, main game di saat ada tugas daring, ya, main yang lainnya, tugasnya tidak dikerjakan, padahal kita 1 tahun sudah dituntut untuk pembelajaran daring. Perusakan milik orang lain dengan emosional sendiri, yang hingga saat ini semua itu belum dapat diatasi secara tuntas. Maka oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter ini saya sampaikan kepada siswa-siswiku, khususnya SMP Negeri 3 Kaliwungu. Lah, sekarang kita lihat pendidikan karakter menurut Likona. Itu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami dan memperhatikan serta melakukan nilai-nilai etika. Nah, ini Likona berpendapat usaha yang disengaja untuk membantu seseorang. Berarti kan ada orang yang melakukan tidak baik, kita berikan pengarahan, kita arahkan, kita beri pembelajaran yang baik agar mereka memiliki etika, memiliki nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang baik. Berbeda lagi dengan pendapat Suyanto, pendidikan karakter itu cara berpikir dan berperilaku yang menjadikan ciri khas individu. Seseorang itu berpikir dan pikiran itu menjadikan ciri khas individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan desa, bangsa, dan negara. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi perilaku yang menjadikan ciri khas. Kalau perilaku memberikan ciri khas pribadi untuk hidup, itu menjadikan suatu bawaan. Nah, berbeda lagi karakter menurut Kertajaya. Ciri khas yang dimiliki suatu benda atau individu. Nah, berarti ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu. Kan gitu lah. Berarti seperti contohnya seperti ini. Batu itu keras. Nah, memang itu ciri khas batu itu keras. Apakah manusia seperti itu? Kan gitu. Nanti akan saya selendrekkan lagi. Karena apa? Kepribadian di sini
menurut Kertajaya merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang bersikap, bagaimana seorang berucap dan merespon sesuatu. Nah, yang paling penting ini, mengapa SMP Negeri 3 Kaliwungu, anak-anakku, SMP 3 Kaliwungu mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tadi melalui tujuan aku sudah saya sebutkan kemauannya, bahwa kamu punya kemauan ke sini karena tertarik dengan SMP Negeri 3 Kaliwungu dengan pelayanan yang baik, dengan Bapak Ibu gurunya yang ramah, ya, lingkungannya yang bersih. Nah, sekarang tujuan pendidikan karakter itu apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama anak-anakku. Tujuan pendidikan karakter yang pertama itu SMP Negeri 3 Kaliwungu ingin melahirkan insan yang cerdas, melahirkan siswa yang cerdas, melahirkan siswa yang berkarakter kuat, melahirkan siswa yang berdisiplin, melahirkan siswa sebagai generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang, melahirkan nilai-nilai luhur siswa yang siap berbangsa dan beragama. Artinya siap berbangsa dan beragama, siswa SMP kita itu kita punya pandangan yang luas. Nah, setelah itu saya punya resep 9 pilar karakter. Yang saya terapkan pertama, karakter cinta pada Allah, pada Tuhan, segenap ciptaannya dan seluruh alam semesta. Ya, pilar yang kedua, punya kemandirian dan tanggung jawab. Menjadi siswa harus betul-betul mandiri. Siswa SMP Negeri 3 Kaliwungu harus mandiri dan harus bertanggung jawab. Pilar yang ketiga, menjadi siswa SMP 3 harus jadi siswa yang jujur, siswa yang amanah, bisa mengemban tugas. Ya, siswa yang diplomatis. Pilar yang keempat, hormat dan santun. Hormat terhadap Bapak Ibu guru, hormat pada orang tua, hormat pada masyarakat, dan santun dalam berbahasa, dan santun dalam berbudi bahasa. Yang kelima, punya sikap yang dermawan, tolong-menolong, kerjasama. Punya sikap yang keenam, sikap percaya diri dan bekerja keras. Maka kalau kamu sudah menjadi siswa SMP Negeri 3 Kaliwungu, harus punya kepercayaan dan mau bekerja keras. Saya harus pandai, saya harus bisa menjadikan siswa yang menjadikan siswa contoh teman-teman saya. Nah, dan saya menjadikan siswa yang berbudi luhur, dicontoh oleh teman-teman di masyarakat. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Pilar yang ke-8, baik dan rendah hati. Saya menjadi siswa SMP 3 Kaliwungu bangga, dan saya harus punya sifat rendah hati, tidak egois, tidak mudah marah. Dan saya punya karakter yang ke-9, yaitu karakter toleransi, damai, dan menciptakan kesatuan dan persatuan. Dan untuk itu kita juga tidak terlepas dari dampak-dampak pendidikan karakter, yaitu adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Nah, itu dampaknya kalau kamu tidak memahami dan melaksanakan karakter tadi, maka kamu akan punya perilaku yang kurang, yang menghambat keberhasilan kamu. Nah, untuk itu resep yang mujarab agar MPLS sukses, kamu ikutilah tugas-tugas Bapak Ibu guru, ikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, dan faktor kegagalan kamu di sekolah itu bukan karena kecerdasan otak, tetapi kamu rasa percaya diri tidak ada, kemauan bekerja sama tidak ada, kemauan bergaul kurang, kemauan berkonsentrasi, rasa empati tidak ada, kemauan berkomunikasi tidak ada. Lah, ini perlu difahami.
Untuk itu sebagai penutup saya punya beberapa tugas untuk kalian. Bisa ditulis, sebutkan 5 kerugian pergaulan bebas. Sebutkan 5 kerugian pergaulan bebas dan nanti itu ditulis di kertas folio, dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 17 nanti. Dan yang kedua, sebutkan kerugian kebiasaan menyontek. Waktu kamu di SMP kelas 7, kamu di SMP kelas 8, waktu kamu di SD, itu kamu yang punya kebiasaan menyontek, itu kerugiannya apa? Nah, yang ketiga, dampak penyalahgunaan obat-obatan itu menurut kamu apa dampaknya? Yang keempat, perusakan milik orang lain. Ya, ada kendaraan parkir kamu rusak, lah itu pendapat kamu apa? Yang terakhir, apa yang menyebabkan orang kurang percaya diri? Kenapa kamu itu di hadapan orang banyak kurang percaya diri? Itu apa? Nah, tolong itu dikerjakan dengan baik. Saya cukupkan sekian saja. Mari kita upload tepuk tangan bersama. Dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.